Halo Sobat Ekoregen, kami dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Jawa, KLHK. Kali ini, mari kita belajar tentang penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 merupakan bagian dari pengelolaan limbah B3. Pada video ini, kita akan fokus pada tata cara penyimpanan yang meliputi tempat, cara dan waktu penyimpanan. Selain itu, juga akan dibahas mengenai pemantauan dan pencatatan. Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 dan dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang dihasilkannya. Penyimpanan limbah harus memenuhi ketentuan berikut ini. Pertama, standar penyimpanan diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha bagi penghasil limbah B3 wajib SPPL. Kedua, rincian teknis dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau KLUPL, serta bagi instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3. Standar atau rincian teknis meliputi hal-hal berikut ini. 1. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan. 2. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan dan pengemasan limbah B3. 3. Persyaratan lingkungan hidup, dan kewajiban pemenuhan standar dan atau rincian teknis penyimpanan limbah B3. Kegiatan penyimpanan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan tata cara penyimpanan, pemantauan, dan pelaporan. Tata cara penyimpanan meliputi tempat penyimpanan, cara penyimpanan, dan waktu penyimpanan limbah B3. Pembahasan mengenai tempat penyimpanan limbah B3 meliputi lokasi, fasilitas penyimpanan dan peralatan penanggulangan kedaruratan. Lokasi penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir, dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa secara engineering untuk antisipasi bencana. Sobat Ekoregen, lokasi penyimpanan limbah B3 harus berada di dalam penguasaan setiap orang. Khusus lokasi waste pile harus memiliki permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁵ cm per detik dan lapisan tanahnya telah direkayasa sesuai dengan perkembangan iptek. Lokasi waste impoundment harus memiliki permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁵ cm per detik dan memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10⁻⁷ cm per detik berupa HDP dan atau lapisan konstruksi beton. Fasilitas penyimpanan wajib dilengkapi dengan bongkar muat, peralatan penanganan tumpahan, dan fasilitas pertolongan pertama. Bagi pengumpul limbah B3 wajib melengkapi fasilitas dengan laboratorium dan atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji karakteristik limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan atau beracun. Kelengkapan ini untuk menentukan tata cara penyimpanannya. Sobat Ekoregen, berikut ini adalah fasilitas penyimpanan limbah B3 yang dapat berupa bangunan, tangki, silo, kontainer, waste impoundment, dan waste pile. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan peralatan penanggulangan kedaruratan yang meliputi sistem pendeteksi dan alat pemadam api, serta alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. Selanjutnya kita sampai pada cara penyimpanan limbah B3. Pertama, penggunaan kemasan dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya. Kedua, mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan atau pengangkutan. Terakhir, berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Ketentuan persyaratan kemasan disesuaikan dengan fasilitas penyimpanan limbah B3. Selanjutnya, kita bahas mengenai fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Pada fasilitas ini, limbah B3 yang diperbolehkan disimpan adalah limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. Bangunan TPS limbah B3 harus memenuhi persyaratan antara lain. Rancang bangun harus sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Desain dan konstruksi mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Atap tidak mudah terbakar. Terdapat sistem ventilasi. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangunnya. Lantai kedap air dan tidak bergelombang. Dan seterusnya. Untuk limbah B3 mudah menyala, mudah meledak, reaktif, korosif dan atau beracun, bangunan TPS-nya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ini.
Tangki dan atau kontainer digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase cair untuk kategori 1. Serta untuk kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Persyaratan lokasi tangki dan atau kontainer adalah sebagai berikut. Lantai kedap air. Tangki dan atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Tidak mudah pecah atau bocor. Memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan atau kontainer menuju bak penampung tumpahan yang mampu menampung cairan paling sedikit 110% dari total kapasitas tangki dan atau kontainer. Terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan atau menghasilkan gas dan atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan. Serta dilengkapi dengan simbol limbah B3. Fasilitas penyimpanan pada tangki dan atau kontainer harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat. Tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan untuk limbah B3 yang bereaksi sendiri. Dan harus menyisakan ruang kosong minimal 20% dari total kapasitas tangki dan atau kontainer, jika limbah B3 yang akan disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas. Silo digunakan untuk menyimpan limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Pada silo wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat limbah B3. Silo dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat. Dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo, untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran. Serta dilengkapi dengan simbol limbah B3. Waste pail digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Syarat lokasinya adalah memiliki saluran drainase di sekelilingnya untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 menuju kolam penampung air. Kolam penampung air ini memiliki ketentuan sebagai berikut. Memiliki lapisan kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁷ cm per detik. Lapisan kedap berupa HDP. Lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air. Di lokasi waste pail juga dilengkapi tanggul dengan ketinggian minimal 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan atau ceceran limbah B3 yang keluar dari area penyimpanan. Serta ada sumur pantau air tanah di bagian hulu dan hilir sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Cara penyimpanan limbah B3 di waste pail yaitu tidak melakukan pencampuran limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Jika limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa abu terbang, debu besi baja, gipsum, kapur, dan koper slag dilakukan pencegahan dispers limbah B3 melalui penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air, dan atau melakukan penyiraman secara berkala. Terakhir, harus memenuhi baku mutu air limbah dibuang ke media lingkungan. Jika tidak memenuhi baku mutu, maka wajib diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu air limbah pada lampiran 7 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Waste impoundment digunakan untuk limbah B3 dalam fase selari kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Syarat lokasinya sebagai berikut. Memiliki tanggul di sekelilingnya dengan ketinggian minimal 1 meter dari permukaan tanah. Memiliki spillway untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Memiliki sumur pantau air tanah di bagian hulu dan hilir. Penyimpanan limbah B3 pada waste impoundment wajib memenuhi ketentuan berikut, tidak melakukan pencampuran limbah B3 dari sumber spesifik khusus, dan memenuhi baku mutu air limbah pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan. Jika tidak memenuhi baku mutu, wajib diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu air limbah lampiran 7 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Sobat Ekoregen, mari kita lanjut membahas tentang waktu penyimpanan. Jika limbah B3 dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih, maka waktu penyimpanannya paling lama 90 hari. Apabila dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, maka waktu penyimpanannya paling lama 180 hari. Waktu penyimpanan paling lama 365 hari apabila jumlah limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum dan berlaku untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 yang memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 wajib melakukan pemantauan. Ketentuan pemantauan disesuaikan dengan fasilitas penyimpanannya. Isi pencatatan adalah jenis, karakteristik, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil. Jenis,
Karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah limbah B3. Identitas penghasil, pengangkut, pemanfaat dan/atau pengolah limbah B3. Neraca limbah B3 berisi sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Selain itu juga berisi jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan atau yang diserahkan kepada pengelola limbah B3 lanjutan. Dokumen pencatatan limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan minimal 1 kali dalam 6 bulan sejak NIB dan/atau Perling diterbitkan. Format pencatatan dan pelaporan mengacu lampiran 6 Peraturan Menteri LHK tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Sobat Ekoregen, demikian materi tentang penyimpanan limbah B3. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.